Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, para pemirsa jamaah sholat khusyuk yang saya cintai, dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, tiba saatnya kita mencoba memahami lebih dalam tentang sholat kita kali ini. Kajian kali ini adalah bagaimana kita mencoba untuk mempraktekkan secara runut tentang masalah sholat khusyuk kita. Pada akhirnya kita akan selalu dapatkan yang terbaik. Setiap langkah-langkah kita, itulah tujuan utama kita, yaitu kajian bagaimana nyambung, bagaimana kita bisa merasakan nyaman ketika sholat. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, sering kita sudah mendengarkan perkataan khusyuk dalam sholat, maupun bagaimana kita mencoba untuk melakukan sebuah peribadatan yang bisa kita lakukan dengan baik. Tetapi seringkali kita muncul was-was dan ragu-ragu apakah kita sudah melakukan dengan baik atau tidak. Juga dengan upaya-upaya yang luar biasa kita lakukan di dalam satu peribadatan itu, sehingga kita selalu saja merasakan kekurangan atau ketidaksempurnaan di dalam melakukan perbuatan amalan tersebut. Para jamaah salat khusyuk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita kali ini, barangkali dalam satu rakaat per rakaat kita amati di dalam sholat terjadi, kita amati bahwa sholat terdiri dari gerakan-gerakan rakaat maupun bacaan-bacaan dalam doa-doa, ataupun di dalam bagaimana kita bahwa sholat juga berkaitan dengan kesambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berbicara bagaimana kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bisa merasakan bahwa hasil dialog itu yang dirasakan oleh hati kita, sehingga kita bisa tahu dalam satu komponen tubuh sholat atau bentuk tubuh sholat yang sempurna. Kita akan kaji satu persatu, ibarat puzzle. Puzzle itu kita membahas yang sholat. Satu, sholat berarti bicara fisik. Sholat juga berarti bicara masalah psikologi. Jamaah sholat khusyuk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita coba memahami sholat yang benar yang telah kita lakukan selama ini. Kita punya paradigma tersendiri ketika kita mencoba konsentrasi sholat, tetapi kenapa selalu gagal? Selalu kita coba lagi, selalu pikiran kita melayang-layang. Itu keluhan kita selama ini. Tetapi kita dapatkan suatu kesadaran bahwa sholat yang kita lakukan selama ini adalah hasil dari apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita, bahwa kita katanya disuruh konsentrasi sampai kita mengernyitkan mata kita. Tetapi kenapa selalu gagal terus? Kalau kita perhatikan, kita disuruhnya untuk mengerti artinya. Apakah iya kita ini tidak mengerti artinya Allahu Akbar? Apa iya bahwa kita tidak mengerti arti Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi atau bacaan yang lainnya? Di dalam kitab tafsir Fi Zilal Quran disebutkan oleh Said Qutb mengatakan, as-sholah artinya sama dengan arti as-silah, artinya nyambung. Di dalam kitab tafsir tersebut dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Mintalah tolong kalian dengan sabar dan sholat, tetapi perbuatan ini sangat berat dilakukan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang yang punya zon, mempunyai kesadaran, mempunyai sangkaan, mempunyai keihsanan bahwa dia sedang berhadap-hadapan dan sedang bertemu dengan Tuhannya. Saat kapan? Di saat dia melakukan takbir sampai dia salam. Nah, di saat itu disebutkan oleh Said Qutb, as-salatu bimakna silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Seperti yang disebutkan dalam kitab tafsir tadi, bahwa as-salatu bimakna silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Di sini disebutkan bahwa as-salah bimakna silah. Silah itu nyambung antara hamba dengan Tuhannya. Said Qutb tidak menerjemahkan bahwa khusyuk adalah mengerti artinya, karena Said Qutb adalah orang Arab yang akan menerjemahkan kepada orang Arab bahwa sesuai dengan kata khusyuk di sini adalah zon atau yakin bahwa dia sedang berhadap-hadapan dengan Tuhannya, nyambung dengan Tuhannya. As-salatu bimakna ad-doa. Salat bimakna doa atau berdialog, berkata-kata dengan Allah. Sehingga ketika mengatakan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, Allah didialogkan, diobrolkan bahwa ya Allah maafkan saya, ya Allah sayangi saya, dan saya minta rezeki ya Allah, saya minta kesehatan dan afiat ya Allah, dan seterusnya. Nah, karena kita barangkali mencoba arti khusyuk adalah konsentrasi, sehingga kita selalu mengatakan bahwa sholat saya gagal. Sebenarnya tidak gagal, tetapi kita belum nyambung apa yang dikatakan, sehingga tidak ada respon dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dampak terhadap apa yang kita rasakan, apa yang kita dialogkan. Kalau saya berdialog dengan raja saya, ketika saya minta maaf kepada raja saya, ketika saya minta uang atau apa yang dikatakan bahwa kita permohon kepada raja-raja kita, pasti kita ada getaran, ada kesambungan. Sebagaimana engkau mengatakan kepada ayahnya, ya aku rindu, ayah aku minta uang, ayah aku minta dikasayangi, minta disantuni dan seterusnya. Pastilah Anda akan merasakan suatu kesambungan antara hati ayah dengan hati kita sendiri. Itulah yang disebut nyambung. Itulah dikatakan bahwa kita bisa merasakan getar-menggetar antara kita. Salat khusyuk itu mudah dicapai. Salat khusyuk itu. Para jamaah salat khusyuk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita memahami tentang salat kita yang lebih dalam dan lebih bermakna. Salat yang mempunyai impact terhadap fisik kita maupun mental kita. Di dalam salat kita telah tahu bagaimana salat yang baik yang telah kita lakukan selama ini dari sisi fikih sudah kita lakukan. Namun kita amati setiap gerakan-gerakan salat kita dan mental kita di dalam berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita akan beri judul tahapan salat kita ini adalah The Philosophy of Salat. Kenapa saya namai tentang salat ini dengan filosofi? Karena salat adalah jalan. Salat adalah merupakan mi'rajnya kaum mukmin. Salat adalah tempat kita berdialog dan berkata-kata, mengeluh kesahkan persoalan-persoalan kita. Rasulullah bersabda, "Fa'idha hasabahu amrun faza'a ila salati." Rasulullah ketika punya problem, punya persoalan, selalu saja salat 2 rakaat. Sehingga dia selesaikan persoalan itu dan dapatkan makna-makna atau kenyataan-kenyataan yang sehingga dapatkan ilham hasil dialog beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, berapa banyak yang kita lakukan terhadap sholat kita, namun kita masih belum bisa mendapatkan faedah atau manfaat sholat kita. Dengan adanya latihan kita yang akan kita lakukan nantinya, bahwa sebelumnya saya akan berikan suatu pengertian-pengertian tentang paradigma sholat khusyuk kita, dimulai dari wudhu kita sampai mulai niat kita, sehingga kita bisa merasakan apa itu niat,
apa yang dirasakan ketika Anda berwudu maupun kita bergerak di dalam sholat kita, yang akhirnya akan ditemukan makna tanha anil fahsya wal munkar. Dengan demikian, langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita akan mulai dari wudu kita atau niat kita, sehingga kita bisa merasakan dampak yang dirasakan betul-betul manfaat untuk kita sekarang maupun akan datang. Ampuni aku, sayangi aku, luaskan hatiku. Para jamaah salat khusyuk yang saya cintai, kita tahu apa yang kita lakukan selama ini tentang sholat, dan kita sudah mengerti apa yang diucapkan dan apa yang kita praktekkan setiap hari. Tetapi kita akan mencoba lebih dalam apa yang telah kita lakukan selama ini, yaitu sholat yang bermakna, sholat yang bermanfaat, yang mempunyai dampak positif dalam kehidupan kita. Dikatakan Rasulullah tadi bahwa apabila beliau merasakan kegelisahan, apabila beliau merasakan kegundahan dalam hidupnya, maka beliau sholat 2 rakaat. Bahkan dikatakan kegagalan kita sholat selama ini pernah disebutkan pula oleh Rasulullah SAW, kam min qa'imin hazzuhu min qiyami at-ta'abu wa nasab. Berapa banyak orang sholat tapi hanya didapatkan tentang capek dan lelahnya. Berarti apa? Sholat bukan lagi mendapatkan satu kedamaian, sholat bukan lagi mendapatkan satu kenyamanan yang sebagaimana disebutkan oleh para muazzin kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Bahkan kata-kata yang menarik secara limbik di otak kita dikatakan bahwa marilah kita sholat, mari kita dapatkan satu kebahagiaan, bahkan Anda akan merasakan nyaman, lebih enak, lebih baik daripada tidur. Ada satu kenyataan yang kadang-kadang kontradiktif, terlalu ekstrim katakan itu, bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Ada rahasia apa dengan sholat ini? Kalau kita amati, mari kita nanti lakukan satu persatu sehingga kita tidak perlu mengkernyitkan kepala kita, sehingga kita pusing memikirkan panggilan azan tadi. Tapi kalau kita praktekkan satu persatu, insya Allah akan langsung kita rasakan dampaknya terhadap tubuh kita. Baik dari kita berdiri, ruku, sujud, dan tahiyat, sehingga kita bisa merasakan dampak secara mental maupun secara fisik. Jamaah salat khusyuk yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salat mencegah fasik dan mungkar. Kenapa dikatakan tanha? Kata-kata tanha di sini adalah bagaimana Allah mencegah perbuatan yang tidak baik. Apa saja perbuatan yang tidak baik itu? Membunuh, mencuri, memukul, dan membakar rumah orang misalkan. Dan semua perbuatan ini, pembunuhan misalkan, apabila Anda mendengar orang dibunuh orang, pastilah orang hanya mengatakan bahwa membunuh seseorang itu hukumnya dosa dan masuk neraka, atau pidananya 15 tahun. Itu bagi ahli hukum yang berkata seperti itu. Tapi bagi ahli atau psikiater akan mengamati kenapa sih orang membunuh orang. Ia tidak melihat dari sisi hukum, tapi dari sisi mental. Apa penyebabnya dia sampai membunuh orang lain? Ternyata setelah diamati bahwa ada satu problem, persoalan yang menekan dirinya, yaitu yang dikatakan depresi atau tertekan mentalnya oleh beberapa hal. Ternyata ini yang nggak diamati oleh banyak ahli fikih atau ahli hukum, bahwa perbuatan zina, perbuatan menganiaya orang lain adalah perbuatan fasik dan kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Keingkaran hati. Ada sebuah perbuatan dirasakan, kejahatan dirasakan oleh hati, yaitu iri, dengki, dendam, dan munafik atau syirik. Nah, perbuatan ini adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh perbuatan negatif hatinya. Ini juga akan dicegah oleh syarat kita. Ternyata di situ juga ada satu problem mental yang harus kita benahi, bahwa ternyata kesimpulannya kenapa orang membunuh orang, kenapa dia korupsi, kenapa dia berbuat yang tidak baik, ternyata
akibat dari stres. Stres ini yang akan kita treatment. Stres dibagi 3, yaitu stres fisik. Kalau Anda barangkali kalau capek kerja, pulang-pulang tulang Anda sudah mulai lelah, otot Anda sudah mulai kaku, dan otak kita juga kehabisan oksigen. Dan ketika kita habis oksigen, misalkan sore hari, ketika orang habis oksigen, maka menyebabkan tubuh kita menjadi lelah, tubuh kita juga tidak bisa tenang dan seterusnya. Bahkan emosi kita akan sangat mudah dibandingkan kita waktu masih pagi. Kalau waktu pagi, tubuh kita masih segar, bahkan wajah kita masih fresh, ketika menyapa orang juga masih enak. Kenapa? Karena otak kita, oksigen di dalam otak kita yang dibutuhkan ternyata 20% masih segar, masih ada. Dan kita habis tidur malam pun tubuh kita, metabolisme kita juga sudah mulai nyaman. Sehingga apa? Ketika pagi kita masih bisa semangat, sehingga disapa orang masih Assalamualaikum, Assalamualaikum, masih nyaman menyapanya. Wajah kita masih wajah asyik. Tetapi di saat zohor, siang hari, di saat kita macet, tubuh kita sudah mulai tegang, di sini otot-otot kita tegang, tulang kita sudah mulai mengkaku, dan ini menyebabkan emosi kita akan sangat mudah tidak dikendalikan, karena otak yang mengendalikan tubuh kita sudah tidak terkontrol karena energinya sudah mulai menipis. Intinya adalah salat mampu mentreatment stres kita, stres fisik maupun stres mental, karena ulah pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita aneh, kita stres akibat apa yang informasi di pikiran kita sendiri secara kognitif, bahwa dikatakan bahwa di bawah pohon Kamboja itu ada hantunya. Kenapa? Kita setiap lewat pohon itu selalu kita merinding, bergetar, atau deg-degan. Padahal sebenarnya bagi orang lain, mungkin orang Eropa, orang Barat, ketika melihat pohon Kamboja dia nggak deg-degan. Karena kita salah memberikan persepsi bahwa di tempat itu ada hantunya, di situ ada jinnya, dan diulang-ulang. Itu yang dikatakan mindset kita yang salah, bahwa kita stres akibat apa yang kita pikirkan. Si kita deg-degan. Kalau Anda mungkin ke pantai selatan, terbayang bagi orang-orang Jawa, orang-orang Bantul atau orang-orang Pangandaran, itu terjadi setiap ada gelombang yang besar, dia merasakan shock atau stres. Karena di bawah sadar kita telah terulang-ulang pikiran kita bahwa di tempat itu adanya Lord Kidul, di tempat itu adalah penguasa pantai selatan. Ternyata bagi orang lain, bagi orang Eropa, ketika datang ke sana malah dia justru main air, justru dia main surfing. Dia tidak bergetar dan tidak merinding. Apa yang salah? Stres akibat pikiran kita, mindset kita yang salah. Juga sama dengan stres dengan hati kita, binding problem. Setiap kita yang kita cintai, setiap yang kita miliki juga akan problem buat kita. Saat kita punya mobil mewah, ketika hilang kita stres, kita jatuh sakit akibat mobil hilang. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki mobil, dia tidak stres akibat punya mobil itu, tapi stres karena tidak punya mobil. Jadi ternyata bagaimana dia punya problem bahwa itu penting atau tidak. Nah, bisa juga kita bisa mengolah hati kita ketika terlanjur kita sakit hati akibat yang kita cintai hilang, akibat rumah kita kebakaran dan seterusnya. Itu juga stres karena rumah kita kebakaran. Nah, di dalam salat sekaligus fisik kita tangani, bagaimana kita menghilangkan stres kita melalui secara fisik, juga stres bagaimana mental kita atau pikiran kita juga akan dihilangkan stresnya, juga hati kita juga akan dihilangkan stresnya melalui berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan tenang fisik, tenang pikiran, dan tenang hati kita, yaitu fisik, kemudian kognitif, dan afektif. 3 hal ini akan kita rangkum dalam sholat, dan kita satu-satu kita rasakan sekaligus bahwa sholat ternyata mampu 3-3-nya sekaligus dalam sholat 2 rakaat itu. Kita lihat nanti bagaimana tahapan-tahapan menghilangkan stres melalui sholat.